Ustadz Mahfudz Umri Al-Syafilahullahu Ta'ala. Kita langsung simak ringkasan dari poin-poin penting dan faedah yang bermanfaat yang tadi pagi disampaikan oleh kedua masyayikh ini, dan kepada Ustadz, falyatafadhal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang sangat besar kalau kita selalu berada dalam bimbingan para ulama. Mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama hum warasatul anbiya, lam yarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Para ulama merupakan pewaris para nabi, dan para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil hal tersebut, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Terutama pembahasan dua kitab. Yang pertama adalah bayan manhaji ahli sunnah fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, di mana beliau menjelaskan bagaimana metode ahli sunnah wal jamaah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kitab yang lain adalah sebagaimana kita tahu, yaitu Situ Duror min usul ahli asar. Kalau kita terjemahkan menjadi 6 prinsip ya dakwah salaf, di mana kalau kita melihat ya 6 prinsip dakwah salaf ini, yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, memurnikan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala, yaitu menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Bagaimana metode Ahlus Sunnah mengajak orang untuk menegakkan tauhid dan juga memberikan larangan atau mencegah kemungkaran berupa kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-thariq wahid, jalan satu, yaitu sunnah Nabi SAW. Bagaimana Ahlus Sunnah menjelaskan ya, bagaimana mengajak orang kepada sunnah dan mencegah dari perbuatan bid'ah. Yang ketiga adalah ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafus saleh, mengikuti Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dijelaskan bagaimana ya mengajak orang kepada pemahaman salafus saleh dan mencegah orang dari pemahaman-pemahaman yang lain. Jadi 6 perkara ya, termasuk juga ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, membantah orang-orang yang menyimpang, termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya nailus sudud bil ilm, meraih kemuliaan dengan ilmu. Maka semuanya ini merupakan perkara-perkara penting, di mana untuk mengajak manusia kepada hal tersebut, metode sudah disampaikan, manhaj cara sudah dijelaskan, mungkin beberapa ustadz sudah menjelaskan. Dan pada hari ini ya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menjelaskan tentang syubhat yang ada ya, atau kerancuan yang ada pada masyarakat terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita tahu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yaitu al-falah, beruntung bagi mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Imran 104 Allah berfirman, hendaklah ada di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Sifat beruntung diberikan kepada mereka yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mereka yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf mungkar, ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberikan laknat, ya, kepada orang-orang Bani Israel karena mereka tidak mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Dalam surah Al-Maidah 78 dan 7-79 Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat, ya, orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisannya Nabi Daud dan juga Isa bin Maryam, yang demikian dengan sebab mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kenapa? Karena mereka tidak saling mencegah, tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Nah, ada di kalangan kaum muslimin yang ada kerancuan atau syubhah, ya, di mana oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pada daurah hari ini beliau sampaikan bahwa di kalangan kaum muslimin terdapat syubhat, yaitu berupa apa? Tidak perlu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Annallaha qaddaral hidayah wad dhalal 'alan nasi fil azal. Karena Allah Ta'ala telah mentakdirkan hidayah dan kesesatan kepada manusia sejak dulu, ya, ketika sudah diciptakan di Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan. Faman katabahu Allah minal muhtadin fama'aluhu lil ihtida wal istiqamah walau lam yu'mar bil ma'ruf wa yunha 'anil munkar. Dan barang siapa yang Allah telah tetapkan termasuk orang yang dapat hidayah, maka dia akan berada di atas hidayah dan istiqamah meskipun tidak diajak, tidak diperintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak dicegah kepada yang mungkar. Ya. Wa man katabahu Allah minadh-dhalin fama'aluhu lidh-dhalal wal inhiraf walau umirah bil ma'ruf wa nuhiya 'anil munkar. Dan barang siapa yang Allah tetapkan termasuk orang-orang yang sesat, maka dia akhirnya akan menjadi orang sesat dan menyimpang meskipun tidak diperintah untuk kepada yang ma'ruf dan tidak dicegah dari yang mungkar, sehingga tidak ada manfaatnya. Fala faidata fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak ada manfaatnya amar ma'ruf nahi munkar, karena ini sudah ketetapan Allah. Ini merupakan kerancuan, ya, merupakan kerancuan di mana pangkal dari syubhat ini, pangkal dari kerancuan ini adalah apa? Yaitu di antara keyakinan atau akidah dari golongan Jabariyah, dari Jahmiyah, ya, di mana mereka memiliki pemahaman, ya, bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dan mereka mengingkari adanya sebab, ya, dan mereka berkeyakinan bahwa tidak ada pengaruh terhadap sebab-sebab itu, ya. Sementara ahlu sunnah wal jamaah tentu saja menetapkan adanya pengaruh sebab, menetapkan al-akhdhu bil asbab, kita harus mengambil sebab. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Sehingga kita minta kepada Allah sebagai sebab syar'i hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita juga sebab kauni, yaitu kita
mencari ilmu dengan upaya kita, ya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan itu kepada mereka. Ini mengambil sebab, ya. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, orang ingin punya anak, maka dia harus menikah. Orang lapar, ingin kenyang, maka dia harus makan. Orang miskin ingin kaya, maka dia harus berusaha. Meskipun tidak semua orang yang miskin berusaha jadi kaya. Orang yang bodoh kemudian belajar jadi pintar. Tapi barang siapa ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus belajar. Nah, di sini orang-orang yang memiliki kerancuan, ya, syubhat, maka mereka tidak perlu dan meyakini tidak perlu orang itu diajak kepada kebaikan. Karena memang sudah ditetapkan. Memang betul, ya, Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu. Namun Allah Ta'ala juga menjadikan sebab. Ada as-sabab asy-syar'i, ada as-sabab al-kauni. As-sabab itu apa? As-sabab adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada yang lain. Ma yatawassalu bihi ila ghairih. Sesuatu bisa menghantarkan kepada yang lain. Orang seperti minum air, ya, dia pakai sedotan. Mulut tidak sendirinya sampai ke air, tapi melalui sedotan. Itu sebab. Demikian juga orang-orang dapat hidayah, ya, maka perlu disampaikan kepadanya hidayah. Hidayah taufik dari Allah, hidayatul irsyad, maka para nabi menyampaikan, para ulama, para duat. Allah menjelaskan ketika Nabi mengharapkan hidayah Abi Thalib, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau berhidayah ke jalan yang lurus, yaitu hidayatul irsyad. Oleh karena itu, tetap kita mengajak, ya, kepada kebaikan, ya, dan kita mencegah dari kemungkaran. Dan orang-orang yang memiliki kerancuan tersebut tentu sudah terbantahkan, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, lan yudkhilah ahadakum al-jannah bi amalihi. Faqalu ya Rasulullah wala anta, faqala wala ana illa an yataghammadani Allah, ya, bi fadlin wa rahmah. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak akan bisa memasukkan kalian, ya, seorang dari kalian ke surga amal perbuatannya. Lalu sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku, ya. Akan tapi Allah telah memberikan rahmat dan keutamaannya. Artinya yang memasukkan orang ke dalam surga bukan amalnya, tapi rahmat Allah. Tapi orang bisa berbuat, bisa beramal, itu adalah karena rahmat Allah. Oleh karena itu ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu minal jannah wa maq'adu minan nar, faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal, faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga. Nah, disinilah kerancuan syubhat, ya, tidak perlu kalau begitu diajak kepada kebaikan. Tidak perlu dicegah dari kemungkaran karena sudah ditetapkan surga dan neraka. Ya. Kemudian para sahabat bertanya ketika Nabi menjelaskan tidaklah seorang dari kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal? Kalau begitu kita bersandar saja kepada ketetapan, tidak perlu, dan kita meninggalkan amal. Nabi tidak menjawab iya, ya, tapi Nabi menjawab i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Beramallah, ya, masing-masing kalian akan dimudahkan menuju kepada penciptaannya. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, ya, jangan sampai ada dalam pemikiran kita bahwa orang tersesat, ya sudah memang disesatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Begitu pula dengan orang yang
dapat hidayah. Karena kita sering menyampaikan dalam muqaddimah ya, dengan khutbatul hajah. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Tapi di sini ya, Allah Ta'ala mengutus Nabi mengajak ya, manusia. Allah Ta'ala melanjutkan risalah kenabian dengan apa? Dengan dakwahnya para ulama. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kewajiban untuk mengambil sebab, tidak sebagaimana pemahaman Jabriyah. Ya, orang seperti bulu, seperti kapas ditiup angin kemanapun pergi ia ke sana. Akan tapi manusia punya kehendak, dan kehendak manusia adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di dalam keterangan Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah ta'ala, di mana beliau menjelaskan prinsip yaitu yang kelima, sesuai dengan pembahasan ini dari kitab Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yaitu membantah, memberikan jawaban dan bantahan kepada orang yang menyimpang, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Lalu beliau memberikan contoh apa yang terjadi di Aljazair ya, di mana beliau mengatakan hafizallahu taala, limadza uniyat Jum'iyatul Ulama al-Muslimin al-Jazairiyin birraddi 'alal firaqil munharifah katuruk as-sufiyah akthar min inayatiha birraddi 'alal ilhad ma'a wujudil istimad al-faransi. Kata beliau, kenapa ya para ulama yang ada di Aljazair memberikan perhatian besar di dalam membantah kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kelompok-kelompok sufi, tarekat sufi, lebih besar dibanding perhatian untuk membantah orang-orang ateis ya, bersama dengan adanya penjajahan orang-orang Perancis terhadap orang-orang Jazair ya. Kenapa demikian? Maksudnya, kenapa sih orang kafir kok tidak dihadapi, tidak dibantah? Orang ilhad juga tidak dibantah, orang-orang ateis. Kenapa ke orang Islam ya, tarekat sufiyah? Maka beliau menukil penjelasan dengan perkataan Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi rahimahullah ta'ala, ulama Jazair, di mana beliau menjelaskan bahwa orang-orang sejak kecil mengenal agama dari orang-orang sufi ya. Sehingga apa? Ketika ada pengaruh ya, dari luar, mereka belajar di Eropa sejak kecil, tahunya agama, mereka melihat agama itu ya sufi ini. Ketika akal mereka sudah berkembang dan melihat agama seperti, dan juga tokoh-tokoh agama yang diwakili oleh tarekat sufiyah, mereka heran apakah ini agama, sehingga mereka mudah untuk meninggalkan agamanya. Dan beliau juga memberikan contoh yang lain ya, bahwa ada seorang pejabat penting ya, wazir, salah seorang menteri yang dulunya hidupnya bergelimang dengan perbuatan dosa, lalu dia ingin tobat ya. Datanglah ditujukan ke satu tempat, di mana tempat tersebut tempat tarekat sufiyah ya. Dan di situ bawa makanan, dimakanlah oleh tokoh sufinya ya, dengan makan dengan semangat, sehingga banyak yang berguguran makanan itu, sisa makanan di jenggotnya. Lalu murid-murid sufi berebut tabarruk dengan makanan-makanan itu ya. Akhirnya
pejabat penting ini berpikir, apakah ini Islam seperti ini? Ya kalau seperti ini, saya tidak mau taubat, biar saya seperti yang dulu lagi. Nah ini, ya. Nah oleh karena itu di sini para ulama memberikan perhatian yang sangat besar untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam kaum muslimin itu sendiri. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan perhatian besar terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh orang Khawarij. Ya. Bahkan beliau memberikan contoh lagi terjadi di Inggris, orang-orang yang memilih pemikiran Khawarij mengajak anak-anaknya ya ke mall. Kemudian anak-anaknya disuruh mengambil apa saja yang ada, masukkan ke dalam kantong-kantongnya. Halal bagi kalian. Ya, begitulah. Nah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang semacam ini tentu perlu diluruskan. Kita lihat beberapa peristiwa yang ada dengan adanya Daesh, kata beliau, itu ISIS. Dengan adanya peristiwa 11 September, apakah itu Islam seperti itu? Ya, menumpahkan darah, di mana itu dibangun di atas pemikiran Khawarij. Oleh karena itu ini diluruskan. Ya, setiap apa saja yang mengatasnamakan agama, sementara agama berlepas diri daripada hal tersebut, maka ini diluruskan. Ya. Dan meluruskan hal itu yaitu membantah, memberikan bantahan kepada mereka, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menjelaskan metodenya, manhajnya di dalam meluruskan hal tersebut. Ya, yang barangkali sudah disampaikan oleh para asatidz yang lain dari ringkasan yang ada ya pada hari-hari tersebut, kemarin dan kemarin lusa. Dan pada hari ini bagian saya adalah menjelaskan apa yang beliau sampaikan tadi, ya, di mana memberikan bantahan kepada orang-orang yang menyimpang itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, dan tentu ada caranya, ada metodenya. Kalau kita lihat bagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Fatawa, ketika kita mengajak kepada ma'ruf harus sebelumnya dengan ilmu. Ya, sebelumnya dengan ilmu. Ketika kita sedang mengajak birrifqi, dengan kelembutan. Setelahnya bisabr, dengan sabar. Maka 3 poin penting ini, ilmu, al-ilmu, warifqu, was-sabr. Ilmu sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ar-rifq, lembut ketika kita mengajak pada ma'ruf dan mencegah dengan munkar, ya. Kemudian as-sabr, ya. Sabr adalah setelah kita mengajaknya. Namun kembali kepada kondisi dan keadaan, ya. Dan sudah dijelaskan oleh beliau juga bisa jadi dengan cara yang tegas, dengan cara yang lugas, kita melihat maslahah dan mafsadahnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dipahami ketika ada saudaranya memberikan bantahan, ya, atau meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, apalagi itu dianggap sebagai tokoh, ya, dan mengatasnamakan agama, kemudian diluruskan, kemudian diberikan keterangan, dianggap sebagai sebuah celaan, dianggap sebagai mengganggu dan menodai kehormatannya. Tidak sama sekali. Oleh karena itu keikhlasan di dalam meluruskan orang-orang yang menyimpang tentu harus dikedepankan, ya, selain caranya. Apalagi memang hal tersebut, ya, ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki sifat nifak dalam hatinya, ya, atau orang-orang yang memang mendukung dan senang kepada orang munafik yang memberikan, ya, yaitu sesuatu yang bukan bagian dari agama. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizallahu ta'ala dalam kitab beliau, menukil perkataan Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Wa idza kana aqwamun laisu munafiqin walakinnahum samma'una lil munafiqin qad iltabasa alaihim amruhum hatta dhannu
qawlahum haqqan wa huwa mukhalifun lil kitab wa saru du'atan ila bid'il munafikin. Seandainya apabila mereka bukan orang-orang munafik, tapi mereka termasuk orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti orang-orang munafik, sehingga apa? Terjadi kerancuan atas mereka, ya, perkara mereka, hingga mereka itu mengira, ya, perkataannya benar, padahal dia menyelisihi Al-Quran. Karena dia menjadi penggemar dan pengagum orang-orang yang memang dihinggapi sifat kemunafikan, yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya mereka menjadi penolong-penolong, penyeru-penyeru, ya, bid'ah-bid'ah dari orang-orang munafik tersebut, ya. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah At-Taubah 47, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, ya, wa la'awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum." Seandainya mereka keluar menuju kepada kalian, ya, tidaklah menambah kecuali kekacauan, dan mereka segera untuk mencari celah untuk apa? Membuat fitnah di antara kalian. Mereka suka mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang munafik tersebut, ya. Nah, dengan demikian harus diberikan peringatan, ya, harus diberikan peringatan, sehingga jangan kita heran kalau ada ulama memberikan penjelasan tentang kesyirikan, ya, yang dibalut dengan berbagai macam nama, bahkan namanya nama-nama yang manis, yang baik, ya, seperti kearifan lokal dan lain sebagainya, sementara itu merupakan kesyirikan. Maka di sini harus menjadi perhatian besar. Mereka sayang kepada kita, mereka sayang kepada umat ini, agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, karena semuanya itu merupakan penyakit, ya, yang bisa menghancurkan, menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kerugian dunia dan akhirat. Dengan kasih sayang para ulama, orang-orang yang punya ilmu, memberitahu kepada mereka kaum muslimin, termasuk juga menjelaskan kekeliruan, menjelaskan kesalahan dari ucapan, dari tulisan, dari perbuatan seseorang, tokoh atau siapapun dia. Itu semua merupakan upaya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada tujuan untuk menyudutkan perorangan atau yang lainnya, ya. Ya, dan ini memang sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, ya. Di antaranya ada perkataan yang sangat menarik, ya. Ibnu Hubairah mengatakan dalam hadis Abi Sa'id dalam memerangi Khawarij terdahulu, ya, wa fil hadis anna qitalal Khawarij aula min qitalil musyrikin wal hikmatu fih anna qitalahum hifdzu ra'si malil Islam wa fi qitali ahli syirki talabur ribhi wa hifdzu ra'sil mal aula. Ibnu Hubairah mengatakan dalam hadis Abi Sa'id dalam memerangi Al-Khawarij, dalam hadis tersebut bahwa memerangi Khawarij lebih utama daripada memerangi orang-orang musyrik, ya. Apa hikmahnya? Karena memerangi Khawarij merupakan menjaga yaitu modal Islam, sementara memerangi ahli syirik kita meraih keuntungan, dan menjaga modal lebih utama daripada meraih keuntungan. Pernah terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma minta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk menghadapi orang-orang Khawarij, ya, di Nahrawan. Ketika Ibnu Abbas, ya, menjumpai mereka, mereka tidak menghiraukan kecuali sebagian dari yang lain, ya. Singkatnya adalah, kalau kalian menyampaikan sesuatu kemudian bisa saya luruskan
apakah kalian mau kembali? Iya, kata mereka. Mereka fair, mereka jujur. Ya, apa yang kalian persoalkan? Ya. Apa saja yang kalian persoalkan? Ya. Yang pertama, berhukum dengan selain hukum Allah. Kita lihat, kata Ibnu Abbas, seorang suami istri ketika dikhawatirkan dia bercerai, maka apa? Disuruh membawa hakim dari pihak suami dan pihak istri. Ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir suami istri bercerai, utus hakim dari pihak suami, hakim dari pihak istri. Ini urusan perempuan, kata Ibnu Abbas. Apalagi urusan darah kaum muslimin. Ya, kemudian rujuk. Ya, satu. Yang kedua, kenapa kalian memerangi, ya, berperang antara kaum muslimin? Waktu itu peperangan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Ya, kenapa kalian tidak mengambil wanita mereka sebagai tawanan perang? Apa kata Ibnu Abbas? Di situ ada Ummul Mukminin, apakah kalian mau? Ya, Ummul Mukminin. Ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah, ya, yaitu apa? Kalau memang kamu tidak mau mengatakan sebagai Amirul Mukminin kepada Ali bin Thalib, ya, ketika mengadakan perdamaian, ya, dengan pihak Muawiyah, ya, kenapa kamu tidak mengatakan sebagai Amirul Mukminin? Kalau begitu kamu Amirul Kafirin. Maka di sini dijawab, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah dahulu, ya, yaitu tanazul ketika dengan orang musyrik Quraisy, ketika mengatakan aku adalah Muhammad Rasulullah. Kalau kami tahu dan kami yakin kamu Rasulullah, kami tentu tidak menolak. Ya, nah, ternyata apa? Diterima. Ya, diterima. Dengan demikian 12.000 pasukan Khawarij yang siap, ya, untuk menghunus pedangnya. Dalam riwayat dikatakan 6.000, ya, separuhnya kembali kepada kaum muslimin, meskipun separuhnya tidak. Ini menunjukkan apa? Modal, ya, modal. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, sekarang para ulama, para dai memberikan dan membantah dan meluruskan pemahaman Khawarij, pemahaman thariqah Sufiyah yang tadi sudah jelaskan, dan juga yang lainnya, atau termasuk juga meluruskan antar satu dengan yang lainnya. Ini termasuk adalah amar ma'ruf munkar, dan metodenya sudah disampaikan. Tentu tidak dalam rangka untuk menyudutkan dan mendiskreditkan perorangan, tapi ini adalah untuk menjaga, yaitu kehormatan agama, ya. Dan beliau jelaskan di dalam kitab beliau, ya, beliau berikan contoh-contoh, ya, bahwa membantah ar-raddu 'alal mukhalif kepada orang menyimpang adalah merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, menjaga para ulama, dan memberikan kepada kita petunjuk, tentu saja kepada siapapun yang melakukan penyimpangan, sengaja atau tidak sengaja. Ketika ada yang meluruskan, ketika ada yang melihat, ketika ada yang memberikan bantahan, al-haqqu ahaqqu ayyutaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti, bukan dalam rangka menjatuhkan kehormatan, tapi tujuannya adalah untuk menjaga agama, karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak rela, ketidakrelaan Allah taala diwujudkan oleh mereka yang punya ilmu untuk memberikan pelurusan kepada penyimpangan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mahfudz Umri Al-Syafiqahullah ta'ala atas luang waktu yang diberikan dan faedah ilmu yang sangat bermanfaat dari ringkasan poin-poin penting daurah yang disampaikan tadi pagi.
bersama Fadilatul Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullahu taala dan Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Madani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Dan semoga apa yang beliau sampaikan memberikan pembelajaran yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah hidayah dan taufik untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nantikan daurah berikutnya, talkhis atau ringkasan yang insya Allah akan kami hadirkan di kesempatan besok pagi dan hari siangnya di hari yang terakhir dalam daurah yang ke-7 yang diselenggarakan di kota Solo, Jawa Tengah. Dan kami bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.